Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang cara ampuh atasi gulma pada tanaman padi. Pertanian dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan pembudidayaan tanaman. Dalam budidaya tanaman, banyak faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat perkembangan tanaman yang dibudidayakan. Faktor yang menghambat yaitu organisme pengganggu tanaman atau OPT, antara lain hama, penyakit, dan gulma. Pengertian gulma. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya, khususnya budidaya pada tanaman padi, adalah keberadaan gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki oleh petani, karena akan merugikan petani baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem pertanian, gulma tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan banyak kerugian, antara lain yaitu menurunkan hasil, menurunkan mutu, sebagai tanaman inang hama dan penyakit, menimbulkan keracunan bagi tanaman pokok seperti allelopati. Keberadaan gulma dengan jumlah populasi cukup tinggi mengakibatkan kerugian besar bagi petani sehingga perlu dikendalikan. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Batasan gulma bersifat teknis dan plastis. Teknis karena berkait dengan proses produksi suatu tanaman pertanian. Keberadaan di pertanaman akan sangat merugikan bagi tanaman budidaya karena akan terjadi kompetisi antara gulma dan tanaman budidaya, sehingga pertumbuhan tanaman budidaya ini akan terganggu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian gulma pada pertanaman budidaya untuk mengurangi atau menekan pertumbuhan gulma. Gulma adalah segala tanaman yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan. Contohnya, bunga mawar pun jika tumbuh di tengah sayuran atau tanaman budidaya juga sudah termasuk dibilang gulma. Kebanyakan gulma adalah tanaman yang cepat tumbuh dan dapat menghasilkan sejumlah besar biji dalam waktu yang singkat. Biasanya, bijinya mudah tersebar, misalnya bunga dandelion dengan buahnya yang bisa tersebar hanya dengan angin kecil. Beberapa gulma akan terus menebarkan bijinya walaupun pohonnya telah dicabut. Di atas tanah, dari gulma kebun biasa, bunga-bunganya akan membuat setumpuk biji berambut pada timbunan kompos. Jika ditaruh di situ dan tidak dihancurkan, gulma lain seperti tumbuhan rambat, bunga kuning, menghasilkan pucuk yang berakar setiap kali menyentuh tanah. Dengan ini, tanaman menjalar dengan cepat
Ada gulma yang seperti convolvulus harus diangkat sepenuhnya dari tanah. Sisa tangkai yang tercecer akan tumbuh lagi sebagai tanaman gulma yang baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan gulma. Yang pertama, faktor klimatik meliputi cahaya, temperatur, air, dan angin. Yang kedua, faktor edafik meliputi kelembapan tanah, aerasi, pH tanah atau keasaman, dan unsur hara. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu faktor biotik meliputi tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah, dan hewan, baik hewan yang besar atau makro, dan kecil atau mikro. Apa itu gulma? Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Gulma adalah segala tanaman yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan. Kebanyakan gulma adalah tanaman yang cepat tumbuh dan dapat menghasilkan sejumlah besar biji dalam waktu singkat. Biasanya, bijinya mudah tersebar, misalnya bunga dandelion dengan buahnya yang bisa tersebar hanya dengan angin kecil. Beberapa gulma akan terus menebarkan bijinya walaupun pohonnya telah dicabut. Di atas tanah, dari gulma kebun biasa, bunga-bunganya akan membuat setumpuk biji berambut pada timbunan kompos. Jika ditaruh di situ dan tidak dihancurkan, gulma lain seperti tumbuhan rambat bunga kuning juga menghasilkan pucuk yang berakar setiap kali menyentuh tanah. Next. Faktor yang mempengaruhi perkembangan gulma. Yang pertama, faktor klimatik meliputi cahaya, temperatur atau suhu, air, dan angin. Yang kedua, faktor edafik meliputi kelembapan tanah, aerasi, pH atau keasaman tanah, dan unsur hara. Yang ketiga, faktor biotik meliputi tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah, hewan, baik yang besar atau makro, dan yang kecil atau mikro. Nah, ini contoh lahan di persawahan ya, yang dipenuhi dengan gulma. Lahan penuh gulma tidak akan bereproduksi secara optimal, mengakibatkan hasil panen atau hasil tanaman produksi menjadi berkurang ya. Mengapa gulma harus dikendalikan? Alasannya yaitu yang pertama, tumbuh dengan cepat, mampu berkembang biak melalui berbagai cara, melalui biji, rimpang, merambat, dan lain-lain. Yang kedua, merupakan pesaing utama dalam mendapatkan air dan unsur hara. Yang ketiga, potensi penurunan hasil akibat persaingan dengan gulma sebesar 10-45%. Dan yang terakhir, keempat, menjadi inang atau tempat hidup beberapa hama dan penyakit. 3 jenis gulma berdasarkan morfologinya, yaitu yang pertama, gulma berdaun sempit. Contohnya adalah Echinacea cruzgalli, yaitu dengan bahasa Jawan atau jajak kuat. Kedua, Leptocloa sinensis, yaitu timunan atau bebontengan. Dan yang terakhir, Echinacea colonna. Yang kedua, gulma berdaun lebar. Contoh gulma berdaun lebar adalah Marsilea crenata atau semanggi, Monochoria vaginalis atau eceng, Spinaeclea jaylanica, Ludwigia ascendens, dan Ludwigia linifolia. Nah, ini contoh gambarnya ya. Contoh gulma berdaun lebar. Yang ketiga yaitu gulma teki-tekian. Contohnya adalah Cyperus iria, Cyperus distan. Nah, dimulai dengan Cyperus ya, berarti rata-rata gulma jenis tekian itu dari kelas Cyperus spesies. Identifikasi gulma, yaitu pastikan stadia gulma 2-3 daun dengan umur padi
di 7-10 hari setelah tanam. Membedakan gulma daun lebar dan gulma daun sempit yaitu gulma daun lebar atau Echinochlora dari atas. Dengan ciri ada tanda merah di pangkal gulma untuk Echinochlora, sedangkan pada daun lebih sempit atau Leptochlora spesies yaitu tanpa tanda merah di pangkal gulma adalah Leptochlora. Oh, pembeda cirinya ya dari daun gulma daun lebar sama gulma daun sempit. Arti herbisida. Herbisida merupakan senyawa kimia peracun gulma yang dapat menghambat pertumbuhan, bahkan mematikan tumbuhan tersebut. Herbisida merupakan suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan gulma. Herbisida merupakan pestisida, senyawa kimia organik maupun anorganik yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma karena dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan gulma, yaitu TU dan kawan-kawan 2001. Herbisida berbahan aktif campuran sedang, pesat dikembangkan dan dipasarkan. Jenis herbisida berdasarkan waktu aplikasi. Yang pertama, herbisida pratumbuh atau pra pengolahan tanah, yaitu herbisida yang diaplikasikan pada lahan sebelum lahan tersebut diolah dan ditumbuhi gulma dengan tujuan membersihkan lahan sebelum dilakukannya pengolahan tanah. Contohnya adalah herbisida dengan bahan aktif paraquat. Yang kedua, herbisida pratanam, yaitu herbisida yang diaplikasikan pada lahan setelah dilakukan pengolahan tanah dan sebelum lahan tersebut ditanami tanaman budidaya dengan tujuan mengendalikan serta mencegah biji maupun organ perbanyakan vegetatif gulma lainnya yang muncul berkat proses pembalikan tanah ke permukaan tumbuh di lahan. Contohnya adalah herbisida dengan bahan aktif EPTC dan triazin. Yang ketiga, herbisida pratumbuh, yaitu herbisida yang diaplikasikan setelah lahan ditanami, namun sebelum tanaman dan gulma tumbuh di lahan tersebut dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan gulma yang akan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya tanaman budidaya. Contohnya herbisida dengan bahan aktif nitralin. Dan yang terakhir keempat yaitu herbisida pasca tumbuh. Herbisida yang diaplikasikan pada lahan setelah tanaman yang dibudidayakan tumbuh di lahan tersebut dengan tujuan menekan keberadaan gulma setelah tanaman yang dibudidayakan tumbuh. Contohnya adalah herbisida dengan bahan aktif propanil, glifosat, dan dalapon. Herbisida konsil complete. Herbisida konsil complete merupakan herbisida unggulan dari PT Bayer yang dapat mengendalikan hampir semua jenis gulma pada tanaman padi untuk sistem penanaman tabela dan tapin yang bekerja sebagai herbisida pratumbuh dan purna tumbuh. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah triafamon 100 gram per liter dan tefuriltrion 200 gram per liter. Rekomendasi dosis pada 0,2 liter per hektar. Rekomendasi waktu aplikasi yaitu pada saat padi tabela 5 boleh diaplikasi di 5-7 hari setelah semai ya. Sedangkan pada tapin di 0 sampai dengan 5 hari setelah pindah tanam, setelah tanam ya. Herbisida konsil complete dengan slogan si herbisida pintar untuk petani pintar. Keunggulan herbisida konsil complete adalah yang pertama, pintar dalam mengendalikan semua jenis gulma padi yaitu baik rumput, teki, dan daun lebar. Yang kedua, pintar mengendalikan gulma sejak awal yaitu baik gulma pratumbuh atau pre dan purna atau tumbuh atau early. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pintar dalam penghematan biaya pengendalian gulma, baik hemat biaya, waktu, dan tenaga. Jenis-jenis gulma. Berdasarkan morfologinya, gulma dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu
Yang pertama, gulma teki-tekian. Golongan teki termasuk dalam famili Cyperaceae. Gulma ini memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap pengendalian mekanik karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Gulma ini menjalankan jalur fotosintesis C4 yang menjadikannya sangat efisien dalam menguasai areal pertanian secara cepat. Ciri dari gulma ini adalah batang umumnya berbentuk segitiga, kadang-kadang juga bulat, dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun dalam 3 deretan, tidak memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Ibu tangkai karangan bunga tidak berbuku-buku. Bunga sering dalam bentuk bulir atau spika, dan anak bulir biasanya dilindungi oleh suatu daun pelindung. Buahnya tidak membuka. Contohnya daripada gulma teki-tekian ini adalah Cyperus rotundus, Fimbris stilis littoralis, Scripus juncoides, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gulma berdaun sempit atau gulma rumput-rumputan. Gulma golongan rumput-rumputan termasuk dalam famili Graminae atau Poaceae. Gulma ini memiliki daun yang sempit seperti teki-tekian, tetapi memiliki stolon, yang mana stolon ini di dalam tanah membentuk jaringan yang rumit yang sulit diatasi secara mekanik. Ciri lain dari gulma ini adalah batang bulat atau agak pipih dan kebanyakan berongga. Daun-daun soliter pada buku-buku tersusun dalam 2 deret, umumnya bertulang daun sejajar, terdiri atas 2 bagian yaitu pelepah daun dan helaian daun. Daun biasanya berbentuk garis atau linear, tepi daun rata. Lidah-lidah daun sering kelihatan jelas pada batas antara pelepah daun dan helaian daun. Contoh gulma jenis rumput-rumputan ini adalah Imperata cylindrica atau alang-alang, Echinocloa cruzgalli atau wewean, dan Cynodon daticulon, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gulma berdaun lebar. Gulma berdaun lebar umumnya termasuk kelas Dicotyl dan Pteridophyta. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Kompetisi terhadap tanaman utama berupa kompetisi cahaya. Ciri dari gulma ini adalah daun lebar dengan tulang daun berbentuk jala. Contoh jenis daripada gulma berdaun lebar adalah Monocharia vaginalis, Limnocharis flapa, H. hornea crassipes, Amaranthus pisonus, Portulaca oleracea, dan Lindernia spesies. Sikap saling memperebutkan bahan unsur hara yang sama-sama dibutuhkan antara gulma dengan tanaman budidaya mengakibatkan timbulnya persaingan antara kedua tumbuhan tersebut. Persaingan akan lebih ketat lagi bila bahan yang diperebutkan jumlahnya tidak mencukupi untuk dipergunakan bersama. Karenanya, perlu kiranya pengendalian gulma dengan herbisida yang akhir-akhir ini banyak diminati para petani. Mengingat dengan semakin meluasnya perkebunan ataupun persawahan, adapun senyawa kimia yang dipergunakan sebagai pengendalian gulma dikenal dengan nama herbisida. Herbisida merupakan suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma. Herbisida ini dapat mempengaruhi satu atau lebih proses-proses seperti pada proses pembelahan sel, perkembangan jaringan, pembentukan klorofil, fotosintesis, respirasi, metabolisme nitrogen, aktivitas enzim, dan sebagainya yang sangat diperlukan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu, juga terhadap tanaman yang dibudidayakan. Herbisida merupakan senyawa kimia peracun gulma yang dapat menghambat pertumbuhan, bahkan mematikan tumbuhan tersebut.
Tata nama dan istilah yang digunakan dalam klasifikasi herbisida adalah yang penting dalam menjelaskan cara pemakaian dan ketepatan aplikasi herbisida ini. Herbisida merupakan pestisida atau senyawa kimia organik maupun anorganik yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma karena dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan gulma. Herbisida berbahan aktif campuran sedang pesat dikembangkan dan dipasarkan. Klasifikasi atau jenis herbisida. Berdasarkan waktu aplikasi, herbisida yang digunakan dalam pengendalian gulma pada lahan pertanian menurut waktu aplikasinya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, herbisida pra-pengolahan tanah adalah herbisida yang diaplikasikan pada lahan sebelum lahan tersebut diolah dan ditumbuhi gulma dengan tujuan membersihkan lahan sebelum dilakukannya pengolahan tanah. Contohnya adalah herbisida dengan bahan aktif paraquat. Yang kedua, yaitu herbisida pratanam adalah herbisida yang diaplikasikan pada lahan setelah dilakukan pengolahan tanah dan sebelum lahan tersebut ditanami tanaman budidaya dengan tujuan untuk mengendalikan serta mencegah biji maupun organ perbanyakan vegetatif gulma lainnya yang muncul berkat proses pembalikan tanah ke permukaan tumbuh di lahan. Contohnya adalah herbisida dengan bahan aktif EPTC dan triazin. Yang ketiga, herbisida pratumbuh adalah herbisida yang diaplikasikan setelah lahan ditanami, namun sebelum tanaman dan gulma tumbuh di lahan tersebut dengan tujuan menekan pertumbuhan gulma yang akan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya tanaman budidaya. Contohnya herbisida dengan bahan aktif nitralin. Yang keempat, yaitu herbisida pasca tumbuh adalah herbisida yang diaplikasikan pada lahan setelah tanaman yang dibudidayakan tumbuh di lahan tersebut dengan tujuan untuk menekan keberadaan gulma setelah tanaman yang dibudidayakan tumbuh. Contohnya adalah herbisida dengan bahan aktif propanil, glisopat, dan dalamon. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan gulma antara lain adalah secara yang pertama, preventif mekanis, kedua, fisik, ketiga, kultur teknis, dan keempat yaitu secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan pemberian zat-zat kimia tertentu pada gulma yang mana zat-zat tersebut bersifat racun atau toksin yang dapat merusak jaringan tanaman atau gulma. Bahan kimiawi yang digunakan untuk mengendalikan gulma itulah yang sering dengan istilah herbisida. Pengendalian gulma harus dilakukan sejak tanaman masih di pembibitan. Hal ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap baik. Pada beberapa perkebunan di Sumatera Utara, pengendalian gulma dilakukan secara kimiawi dengan herbisida. Menurut Surjani tahun 99, jenis herbisida yang dewasa ini dipergunakan di perkebunan di Indonesia masih sangat terbatas dan tidak memadai untuk dapat mengendalikan spektrum gulma yang sangat luas pada berbagai keadaan. Pengendalian gulma dengan cara menggunakan herbisida banyak diminati para petani, terutama untuk lahan pertanian yang cukup luas. Hal ini dikarenakan herbisida lebih efektif membunuh dan mengendalikan gulma tanaman tahunan dan semak belukar, serta meningkatkan hasil panen pada tanaman pokok dibandingkan dengan cara penyiangan biasa. Sehingga dalam mengaplikasikan herbisida pada tanaman budidaya diperlukan pengetahuan tentang klasifikasi herbisida, respon morfologi, dan biokimia terhadap herbisida ini. Herbisida yang diaplikasikan dengan konsentrasi tinggi
akan mematikan seluruh bagian dan jenis tumbuhan. Pemakaian suatu jenis herbisida secara terus-menerus juga akan membentuk gulma yang resisten, sehingga akan sulit mengendalikannya. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan herbisida harus sesuai dengan 4T atau 4 tepat, yakni tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara pengaplikasiannya untuk mengurangi dampak negatif yang nantinya akan ditimbulkan oleh herbisida. PT Bayer Indonesia memperkenalkan produk herbisida pintar Konsil Complete kepada lebih dari 1.000 petani di daerah Sidenreng, Rapang atau Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Konsil Complete, herbisida pintar untuk tanaman padi, merupakan herbisida unggulan terbaru yang sangat efektif mengendalikan semua jenis gulma sebelum gulma tersebut tumbuh, atau herbisida pratumbuh, dan mengendalikan semua jenis gulma setelah tumbuh atau purna tumbuh. Jarod Warseno, Tim Lead Customer Marketing Manager dan Grower Marketing Manager Rice menjelaskan, semua jenis gulma, baik gulma rumput-rumputan dan gulma teki-tekian maupun gulma daun lebar, bisa diatasi dengan sekali aplikasi menggunakan Konsil Complete dengan dosis 0,2 liter per hektar. Kota Sidrap dipilih sebagai tempat peluncuran herbisida Konsil Complete ini karena Sidrap merupakan salah satu kota dengan kontribusi besar dalam pencapaian target produksi padi di Provinsi Sulawesi Selatan, ujarnya dalam keterangan tertulis Rabu 16 Mei. Dia menjelaskan, meskipun dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi beras di Sidrap, tetapi sama halnya dengan petani padi di berbagai wilayah di Indonesia, masalah gulma tetap menjadi hal yang selalu dihadapi oleh para petani padi, apalagi ketika akan memasuki musim hujan. Beliau juga mengharapkan agar para petani dapat menggunakan Konsil Complete ini sehingga dapat meningkatkan produksi padi dan mampu membantu tingkatkan persediaan stok pangan nasional. Beberapa petani di Sulawesi Selatan kerap mengeluhkan bandelnya gulma yang terus tumbuh di areal persawahan mereka. Budi, salah satu petani asal Sidrap, mengeluhkan bahwa gulma sangat mengganggu pertumbuhan padi miliknya. Saya dan teman-teman petani di Sidrap biasa melakukan penyemprotan hingga 3 kali dalam masa tanam untuk menghindari gulma tumbuh di areal persawahan kami. Namun, gulma tetap terlihat di beberapa lokasi, ujarnya. Pada kesempatan ini, PT Bayer Indonesia menggelar demo plot dan menargetkan sekitar 1.000 petani untuk dapat mengenal solusi untuk mengatasi gulma, terutama pada persawahan. Melalui demo plot yang ditampilkan, para petani yang menghadiri acara ini dapat menyaksikan bagaimana efektifnya herbisida Konsil Complete dan penggunaannya sehingga sangat efektif dalam mengendalikan gulma. Simak video berikut ini. Bagaimana? Sudah tahu jadinya kan cara ampuh mengatasi gulma pada tanaman padi? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Kalau masalah di pertanian cukup banyak Pak, di wereng, hama, terus kresek daun itu. Terutama yang paling masalah adalah gulma. Gulma di lokasi persawahan kita. Yang saya lakukan sudah banyak untuk menghindarkan gulma, tapi itu tidak berfungsi. Kita pakai juga tenaga manusia
yaitu 4 orang per hari. Per orangnya 100.000. Kali 2 hari Pak, 4 orang. Berarti tidak 8 orang, 800.000. Tetapi gulma tetap selalu aja ada. Setelah ada anggota dari Bayer melakukan pertemuan, mereka memberikan solusi untuk mencegah gulma. Dengan produk Bayer tersebut, mereka menganjurkan konsil untuk mencegah gulma. Kita beli, kita semprotkan, ternyata terbukti selama kita memakai konsil ini, biaya kita berkurang Pak, nggak ada pengeluaran lagi.